Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi ahkamar rasyad wa hadzarahum subulal fasad. Wassalatu wassalamu ala khairil had al-mab'uts rahmatan lil 'ibad alladzi jahada fillahi haqqal jihad wa ala alihi wa ashabihi atharil amjad. Amma ba'du. Bapak Ibu, para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-25 ini. Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Yang dengan curahan nikmat itulah kita masih dapat memperpanjang nafas kita untuk melanjutkan ke malam 25 Ramadan ini. Tentu hikmah dari itu semua adalah agar kita mempersiapkan bekal kita sebelum berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, dan sebaik-baik bekal itu adalah dengan bertakwa kepada Allah. Dan diantara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah wal mu'allafati qulubuhum fil masajid. Orang yang terikat hatinya dengan masjid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau mau cari menantu anak muda, jangan lihat yang tampan saja, tapi lihat anak muda yang terikat kalbunya dengan masjid. Itu salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Salah satu. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-25. Artinya kurang lebih sekitar 4 malam lagi atau sekitar 5 malam lagi, jika diistimalkan menjadi 30, Ramadan akan meninggalkan kita. Pertanyaannya bukan tentang itu, melainkan adalah ketika Ramadan yang telah masuk ke malam 25 ini, apa yang telah berubah pada diri kita? Apa yang telah menjadi titik perubahan kita setelah kita melalui 25 Ramadan yang begitu panjang ini? Sebab jika tak ada yang berubah dalam diri kita ketika Ramadan ini datang, maka sungguh celaka bagi diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu para ulama ketika menyebut Ramadan ini sebagai istilah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa dia disebut sebagai bulan pendidikan, Bapak Ibu? Sebab Allah Subhanahu wa taala begitu menggembleng hambanya untuk betul-betul taat kepada Allah. Bayangkan Pak, di bulan lain tidak ada yang melarang kita untuk makan di siang hari, tidak ada. Iya kan? Tidak ada pula yang melarang seorang suami istri yang sah untuk bertemu di siang hari di bulan lain. Tidak ada. Kecuali di Ramadan ini, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maksudnya adalah ketika di bulan Ramadan ini yang halal kita mampu tahan, apalagi yang haram. Oleh karena itu para ulama menyebutnya dengan istilah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Mendidik hambanya untuk semakin dekat kepada Allah, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendidikan yang nyata di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang namanya manusia itu kan, namanya manusia sebagaimana Rasul mengatakan, al-imanu yusdadu wa yunqas. Iman itu kadang naik, kadang turun. Betul? Iman itu kadang naik, kadang turun. Ada orang ketika ditimpa masalah berdoa dia kepada Allah, menangis Pak, ya Allah, menangis. Tiba setelah masalah itu hilang, lupa dia kepada Allah. Banyak orang kayak begitu, banyak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yusbihu mu'minan wa yumshi kafiran. Akan ada suatu masa di mana orang-orang beragama itu, orang-orang Islam itu, mereka pada paginya beriman kepada Allah, wa yumshi kafiran, petangnya mereka ingkar kepada Allah. Iya kan? Ada orang sebelum diberi jabatan masih kentara, dia bilang halal haram. Setelah diberi jabatan semuanya halal dan haram. Betul? Ada yang begitu. Mudah-mudahan di masjid ini tidak ada yang begitu ya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya mampu membuat iman kita ini meskipun turun bisa naik kembali? Atau bahasa yang mudah dipahami adalah apa yang bisa membuat kita istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita tahu bahwa tidak ada bekal yang kita akan bawa pulang menuju Allah Subhanahu wa taala selain bekal amal soleh yang dibingkai dengan ketaatan kepada Allah. Tidak ada orang yang pulang itu dapat amal soleh kecuali tidak taat kepada Allah.
Sebab pahala itu bisa didapatkan manakala kita taat, dan dosa itu akan didapatkan ketika kita ingkar. Itu kan rumus sederhana. Iya kan? Nah, oleh karena itu kalau kita tanya apa yang bisa membuat kita istiqomah agar terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Fakir memberikan dua solusi. Yang pertama Bapak Ibu adalah dengan terus memahami Islam, mempelajari Islam. Makanya Imam Bukhari Pak punya kitab. Di bab pertama pembahasan kitab beliau menuliskan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal, Pak. Hari ini kalau kita bicara tentang pemahaman agama di tengah-tengah masyarakat, mohon maaf sekali, kita akan menemukan begitu banyak kemirisan yang terjadi antara pemahaman dengan perilaku. Saya kasih contoh, Pak. Kurang lebih sekitar seminggu sebelum Ramadan, kebetulan saya singgah di suatu masjid. Saya masbuk lah, gitu. Sholat maghrib masbuk, tinggalan 1 rakaat karena tidak sempat dapat rukuknya. Sudah sujud imam, saya masuk ke dalam masjid. Saya berpapasan masuk dengan anak muda yang tingginya ya sekitaran lebih tinggi sedikit dari saya lah. Usianya ya sebanding mungkin dengan saya. Kalau saya lihat face-nya ya, wajahnya. Masuk kita di masjid, sama-sama masuk, Pak. Tiba-tiba setelah imam salam, dia juga ikut salam. Tidak mengambil 1 rakaat untuk menyempurnakan 1 rakaat yang tertinggal. Hari ini anak muda banyak yang tidak tahu perkara itu, Pak. Iya kan? Banyak yang tidak tahu kalau setelah ruku imam itu kita tidak dapat ruku imam, tertinggal 1 rakaat. Hari ini banyak anak muda yang tidak tahu itu. Tidak perlu kita kaji kitab-kitab yang tinggi dalam mazhab Syafi'i misalnya. Ada Safinatun Najah, I'anatul Talibin wa Umdatul Muftin, ada Fathul Qarib, ya kan, ada Tanbih, banyaklah macam-macam kitab. Tidak perlu kita kaji kitab itu, Pak. Cukup belajar dasar di SD dulu. Tapi sayangnya hari ini ketika agama itu telah dipisahkan dari kehidupan, inilah yang menjadi masalah. Makanya seks bebas terjadi di mana-mana. Nah, udah hari ini kan banyak pelbagai seperti itu, Pak. Kenapa itu terjadi, Pak? Karena pemahaman agama itu telah terpisahkan dari kehidupan kita. Iya kan? Hari ini orang kalau buka aurat tidak lagi pikir-pikir dosa kan? Adakah hari ini orang yang buka aurat pikir-pikir dosa, Pak? Tidak kan? Kalau dia datang ke masjid sholat tutup aurat, kenapa ditanya tutup aurat? Ya saya mau menghadap Allah. Memang kalau keluar dari masjid tidak dihadapi oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah. Iya kan? Inilah akibat ketika agama itu telah dipisahkan dari kehidupan. Pemahaman Islam itu telah jauh dari kehidupan umat. Sehingga perkara yang cetek, ini bahasa Jawanya cetek apa itu ya? Cetek itu yang gampang ya. Perkara yang gampang seperti itu, Pak, banyak yang tidak tahu umat Islam hari ini. Itu masih perkara sholat. Belum kita bicara tentang perkara berumah tangga, Pak. Ada hari ini orang yang sudah 10 kali talak istrinya masih ditemani tidur. Nauzubillah min dzalik. Kenapa itu terjadi? Karena pemahaman Islam telah jauh dari kehidupan masyarakat. Makanya kalau ada anak-anak yang pergi kajian, tidak usah ditakuti, Pak. Kita tuh lebih risih anak-anak yang balapan, lebih risih lihat anak-anak kajian dibanding anak-anak yang balapan motor. Kadang kita begitu kan berpikirnya. Anak-anak kalau datang ke majelis ilmu belajar Islam, tidak usah ditakutkan, bersyukur kita. Sebab ada bekal kita ketika kita mati nanti, ada yang mendoakan kita. Ada yang mengirimkan Al-Fatihah kepada kita. Sebab begitu celaka orang tua yang memiliki anak yang banyak, ketika dia meninggal tak ada satupun orang tua, tak ada satupun anak darinya, dari 9 anaknya itu yang mengirimkan doa memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa membuat hati kita ini, membuat diri kita ini tetap istiqomah dalam kebenaran, adalah dengan memahami tujuan dan makna kehidupan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah, kata Allah, untuk akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Ayat ini ingin berbicara bahwa akhirat itu adalah prioritas dalam kehidupan kita, betul? Akhirat itu prioritas dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud akhirat itu prioritas dalam kehidupan kita? Yang dimaksud akhirat prioritas dalam kehidupan kita itu, Pak, bukan berarti kita mau sholat terus, tidak. Sebab sholat itu hanya 5 kali sehari, yang wajib. Ya kan ya, yang sunnah-sunnahnya banyak. Tapi kita tidak disuruh sholat terus, tidak disuruh tinggal terus di masjid, bukan itu yang dimaksud. Melainkan adalah memperhatikan seluruh aktivitas dan perbuatan kita agar tetap berjalan di atas koridor apa yang Allah perintahkan dan larang. Sebab kita semua faham dan tahu bahwa kita ini akan mati dan dibangkitkan oleh Allah. Jangan sampai kita ini sebagaimana kata Imam Ali rahimahullahu taala radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "An-nasu niyam," manusia itu tidur, kata beliau. Kapan dia bangun? Falamma matu, nanti mati baru bangun. Nanti mati baru kita sadar, Pak. Kenapa kekuasaan yang saya punya dulu tak saya gunakan untuk menolong agama Allah? Kenapa harta yang saya punya yang begitu banyak tak saya infakkan untuk di jalan Allah? Nanti mati baru kita sadar tentang itu, Pak. Kalau tak percaya, cobalah.
Ya makanan itu kan ditahu enak atau tidak dicoba dulu. Kalau tidak percaya bicara saya, coba saja Pak. Maksudnya mati dulu maksud saya. Tapi tak ada orang yang mati setelah mati bangun Pak. Tak ada. Kalau ada orang yang mati setelah bangun Pak, bisa jadi tak ada yang berbuat maksiat. Karena dia akan ceritakan, dulu saya di kuburan begitu disiksanya oleh malaikat. Karena saya berdosa begini. Tapi tak ada yang seperti itu Pak. Kita terkadang lupa dengan itu. Terkadang kita berbuat maksiat takut, tidak pernah mengingat bahwa kita ini akan mati kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kematian kita disesuaikan dengan kebiasaan kita. Ada orang yang hobinya minum, mati dalam keadaan mabuk. Ada orang yang hobinya berjudi, mati dalam berjudi. Tapi ada orang yang begitu soleh, dia mati dalam keadaan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan saudara-saudara muslim kita yang mungkin memiliki uzur syar'i yang tidak bisa datang melaksanakan salat fardu isya dan salat sunat tarawih, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempererat, memperkuat, mengistiqomahkan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, bermujahadah, bersungguh-sungguh sebelum Ramadan ini meninggalkan kita semua. Di akhir saya ingin menyampaikan suatu hadis yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya panjang. Tapi ketika beliau berbicara tentang Ramadan, beliau mengatakan, "Man hurima khairaha faqad hurimaha." Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan darinya dari Ramadan ini, maka dia akan dijauhkan darinya. Bapak Ibu, kalau di Ramadan ini kita malas sholat 5 waktu, apalagi di luar Ramadan, iya kan? Kalau di Ramadan ini kita malas bersedekah, apalagi di luar Ramadan. Kalau di Ramadan ini kita malas datang berjamaah ke masjid, apalagi di luar Ramadan. Maka Ramadan ini adalah bulan yang tepat bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Ditambah lagi, kita semua tentu paham bahwa sebagian umum pandangan para ulama mayoritas yang menyatakan bahwasanya 10 malam terakhir itu adalah malam-malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan itu dan kita menjadi bagian dari ahlus surga yang Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari azab neraka yang begitu sangat pedih. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.